800 tahun yang lalu, masyarakat nomaden yang kecil tiba-tiba meledak, keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Mereka menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pax Mongolica atau era ketika wilayah Rasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Keberhasilan Mongol lebih dari sekadar menghubungkan Eropa dan Asia. Mereka juga berperan dalam pemerintahan di banyak wilayah taklukkannya dengan bantuan para penasihat dan administrator Tionghoa, Persia, dan Turki. Di negeri-negeri yang dikuasai, mereka membentuk sistem birokrasi, merancang sistem perpajakan, dan memperhatikan kepentingan petani dan pedagang. Beberapa pemimpin Mongol juga mendorong budaya asli, melindungi seniman, penulis, dan sejarawan. Untuk lebih jelasnya berikut ini sejarah singkat asal mula Kekaisaran Mongol sampai runtuhnya kekaisaran dirangkum dari beberapa sumber. Pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang menggembala ternak. Suku-suku ini berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan, yang lahir dalam kemiskinan, berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, kepala suku Kerait. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku nomaden di bawah kepemimpinannya, Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada 1206. Di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah, dimulai dari dinasti Xia Barat di China bagian utara dan kerajaan Khawarizmi di Persia. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah pun terbukti tidak terbendung di wilayah lainnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, China, dan beberapa negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang, Arktik, Anak Benua India, Asia Tenggara Daratan, Dataran Tinggi Iran, Levan, Pegunungan Carpathia dan ke perbatasan Eropa Utara. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kubilai Khan tahun 1260 sampai tahun 1294. Kubilai Khan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi kekaisaran. Para pedagang dari China pun dapat berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya, Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Rasia ke timur jauh. Pada masa pemerintahannya, berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Praktik ekspansi wilayah tersebut berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Mongol secara signifikan. Di samping memajukan Kekaisaran Mongol, Kubilai Khan juga mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi Kaisar China. Pada 1271, Kubilai Khan secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional China dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song pada 1279 dan menjadi bangsa asing non-Han pertama yang menyatukan seluruh China. Beberapa penaklukan Kekaisaran Mongol yang mengalami kegagalan. Jepang berhasil mengusir pasukan Mongolia yang akan menginvasi negerinya tetapi akhirnya mengirimkan upeti sehingga Kaisar Mongol merasa puas, dan kemudian memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara.
Jawa Indonesia, serbuan Yuan Mongol ke Jawa terjadi pada bulan Desember tahun 1292 Juni tahun 1293 7 bulan berakhir dengan hasil kegagalan akibat disiasati dan diusir oleh Raden Wijaya, yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Negara-negara Eropa seperti Lituania, Polandia, Austria, Moravia, Rep. Ceko Timur, Dalmatia, Kroasia, Hungaria, dan Pegunungan Carpatia. Pasukan Polandia, Hungaria dan Austria mengalami kekalahan besar tetapi wilayah mereka tidak jadi dikuasai karena pada saat itu Kaisar Mongolia Ogadai Khan meninggal sehingga pasukan Mongolia ditarik kembali ke Mongolia. Mesir, dinasti Mameluk berhasil mengusir dan menghancurkan tentara Mongol pada masa pemerintahan Hulagu Khan dalam pertempuran Ain Jalut bahkan mereka terus mendesak Mongol hingga keluar dari Damaskus, Syria. Setelah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan, yaitu dinasti Yuan China Ilkhanate Persia Kekhanan Chagatai Asia Tengah dan Golden Horde, Rusia. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Genghis Khan ini memiliki kepentingan dan musuh sendiri. Perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu sebab keruntuhnya Kekaisaran Mongol. Pada akhirnya, wilayah Ilkhanate dan Kekhanan Chagatai diambil alih oleh pendiri Kekaisaran Timurid. Sedangkan di China sendiri, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming. Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Mongol beserta hartanya. Periode kekuasaan Mongol atas Tiongkok, dalam bidang sastra, juga ditandai dengan banyaknya produksi drama dan novel populer, yang ditulis dalam bahasa daerah. Para pedagang termasuk di antara sedikit kelompok masyarakat yang benar-benar mendapat manfaat dari pemerintahan Mongol. Kelompok serupa lainnya terdiri dari para pendeta agama non-Tionghoa Islam, Kristen, Yudaisme, yang menikmati pembebasan pajak yang merupakan kebiasaan di Tiongkok bagi umat Buddha dan, pada tingkat lebih rendah, bagi pendeta Daois. Bangsa Mongol sendiri, setidaknya di istana, meninggalkan bentuk ibadah tradisional mereka dan sebagian besar berpindah agama ke agama Buddha Tibet, yang sudah berkembang di Tiongkok pada masa pemerintahan Kublai Khan. Demikian sejarah singkat Kekaisaran Mongol yang pernah menjadi imperium terbesar dalam sejarah dunia, meskipun pada waktu itu adalah daerah yang sangat miskin. Semoga bisa menambah ilmu yang bermanfaat tentang sejarah dunia.